Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Triayu Mulyaningsih. Di sini saya akan membacakan materi tentang penulisan kata dan tanda baca yang benar. Nah, teman-teman pasti belum tahu kan cara menulis kata dan tanda baca yang benar? Yuk kita simak bersama-sama. Perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Triayu Mulyaningsih, Farah Alia Devi, Muhammad Yogi, Sundari Nurwanda, Bulan Larasati, Ade Pinasti Putra, Lailatul Zaharoh, dan Panggi Wiguna. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penulisan kata dan penulisan tanda baca. Yang pertama, penulisan kata. Pengertian kata. Penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses, cara, pembuatan menulis atau menulis. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Pedoman umum penulisan kata. Pertama, kata dasar. Contohnya, buku itu sangat menarik. Kedua, kata turunan. Imbuhan, awalan, sisipan, dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya, berjalan, garis strip, kemudian jalan. Dipermainkan, garis strip, kemudian permainkan. Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Contohnya, mem-PHK-kan, garis strip, PHK, kemudian garis strip, kan. Di PTUN-kan, di garis strip, PTUN, garis strip, kan. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulinya. Contoh, bertepuk tangan, bergaris strip, tepuk tangan. Kemudian garis bawahi, garis bawah, kemudian garis strip, I. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh, dilipat gandakan, di garis strip lipat ganda, kemudian garis strip lagi, kan. Kemudian, menggarisbawahi, garis strip, garis bawah, garis strip, I. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, adi, pati, adi, garis strip, pati. Euro, dinamika, euro, garis strip, dinamika. Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital, tanda hubung, dalam kurung, strip digunakan di antara kedua unsur itu. Misalnya, non, garis miring, Indonesia, pan, garis miring, Afrikanisme. Jika kata maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan yang diikuti oleh kata perimbuhan, gabungan itu ditulis terpisah dan unsur-unsurnya dimulai dengan huruf kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Jika kata maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan dan diikuti oleh kata dasar, kecuali kata esa, gabungan itu ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita.
Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita. Bentuk-bentuk terikat dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti pro, kontra, dan anti dapat digunakan sebagai bentuk dasar. Misalnya, sikap masyarakat yang pro lebih banyak daripada yang kontra. Mereka memperlihatkan sikap anti terhadap kejahatan. Kata tak sebagai unsur gabungan dalam peristilahan ditulis rangkai dengan bentuk dasar yang mengikutinya, tetapi ditulis terpisah jika diikuti oleh bentuk perimbuhan. Misalnya, tak lain terbang, tak tembus cahaya, tak tembus cahaya. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, mata-mata, berjalan-jalan, menulis-nulis. Catatan. 1. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama saja. Contoh, surat kabar. Surat kabar menjadi surat-surat kabar. Kapal barang menjadi kapal-kapal barang. 2. Bentuk ulang gabungan kata yang unsur keduanya adjektiva ditulis dengan mengulang unsur pertama atau unsur keduanya dengan makna yang berbeda. Misalnya, orang besar menjadi orang-orang besar, orang besar-besar. Gedung tinggi menjadi gedung-gedung tinggi, gedung tinggi-tinggi. Gabungan kata. 1. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, model linier, kambing hitam, orang tua. Kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Contoh, anak istri Ali, anak istri Ali. Ibu bapak kami, ibu bapak kami. 3. Gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, dharma siswa, puspa warna. Ada kalanya, dharma wisata, radioaktif. Saya ulangi, acap kali, ada kalanya, dharma wisma, dharma siswa, dharma wisata, puspa warna, radioaktif. Awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Misalnya, kekanak-kanakan, perundang-undangan. Catatan. Angka 2 dapat digunakan dalam penulisan bentuk ulang untuk keperluan khusus, seperti dalam pembuatan catatan rapat atau kuliah. Contoh, pemerintah sedang mempersiapkan rancangan undang-undang baru. Kami mengundang orang-orang yang berminat saja. Nah, itu adalah cara penulisan kata dan tanda baca yang benar. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.